Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, sekarang saya sudah sampai di Desa Pucangro, menuju di kediaman narasumber, boleh dikatakan sesepuh pemain wayang potehi. Siapakah beliau? Penasaran kan? Terus ikuti perjalanan saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang. Dan sumonggo. Saya Mas Slamet sebagai pemain potehi sekaligus juga pengerawit dari Ludo. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, saya sekarang sudah bersama narasumber, boleh dikatakan sesepuh pemain wayang potehi di Kota Gudo, dan juga beliau boleh dikatakan pemain tertua di antara seluruh pemain wayang potehi yang sudah ada. Siapakah beliau? Adalah Bapak Slamet. Bagaimana bincang-bincang saya dengan Bapak Slamet? Dan jangan lupa buat sobat budaya seperti biasa, subscribe, like, comment, and share channel ini biar sobat budaya tidak ketinggalan. Nah, Mbah Mat, sobat budaya, kadang kan saya manggil bisa Pak Slamet, tapi sapaan akrab saya manggil Mbah Mat gitu nggih, Mbah Mat. Kita bincang-bincang nyantai bae Mbah Mat. Nanti Mbah Mat bisa bercerita pengalaman Mbah Mat di wayang potehi dan aktivitas Mbah Mat keseharian di rumah selama masa pandemi Mbah Mat. Dan juga boleh sobat budaya tahu bahwa Pak Slamet ini juga boleh dikatakan sebagai seniman yang multi talenta, karena pada awalnya Pak Slamet ini basicnya di bidang pengrawit gitu Mbah Mat ya, pengrawit gamelan, dan akhirnya beralih profesi menjadi pemain wayang potehi. Biar nanti Bapak Slamet yang bercerita terhadap sobat budaya di seluruh Nusantara. Nah, Mbak Slamet, apa kabar? Ya, baik-baik. Alhamdulillah, sehat ya Mbak? Sehat. Nah, Mbak Mat, saya mau bertanya sekilas mengenai untuk sekarang ini usia dari Pak Slamet berapa? Sekarang sudah mencapai 73 tahun. 73 tahun Ya, Mbah Mat. 73 Nah, tahun. sobat budaya, Mbah Mat ini sudah berusia 73 tahun. Oleh sebab itu saya utarakan di depan bahwa Pak Slamet ini boleh dikatakan pemain potehi tertua ya Mbah ya. Istilahnya dari di antara pemain-pemain wayang yang sudah ada. Nah, Mbah Mat, boleh diceritakan awalnya kan Mbah Mat basicnya kan pengrawit gamelan. Ini bisa diceritakan bagaimana awalnya prosesnya itu Mbah Mat tahu-tahu bisa menjadi pemain wayang potehi Mbah. Monggo diceritakan. Begini,
awalnya waktu itu saya main wayang kulit di Gudo. Wayang kulit di Gudo. Kalau nggak salah tahun 72 atau 71. 71 Bang ya. Nah, waktu itu adik saya yang terakhir perempuan itu ikut belajar sinden wayang. Setelah itu main di Gudo, saya kenal sama dalang wayang potehi namanya Pak Sesomo atau Pak Suwardi. Almarhum Pak Sesomo, Pak Suwardi itu ya. Ya. Nggih, terus. Setelah saya dijak perkenalan, lama-lama Pak Suwardi itu punya hati merasa cinta sama adik saya, sehingga adik saya diminta sama Pak Wardi. Setelah menikah, adik saya menikah dengan Pak Wardi. Terus ganti selang beberapa tahun saya dibilangi, Pak Mat, enaknya sampean biar enggak sebegitu berat tenaganya daripada di wayang kulit kan sehari semalam suntuk. Kalau di potehi kan durasinya cuma 2 jam. 2 jam, paling lama 4 jam ya Pak ya. Terus saya diajak beralih ke potehi. Terus saya pikir-pikir, saya kok juga iya kayak cocok karena usia saya kan semakin lama semakin tua. Bener Mbak. Terus saya ikuti ajakan adik saya itu, saya ikuti. Pertamanya saya diajak belajar waktu itu main di Sidoarjo. Di Sidoarjo Mbak? Ya, Sidoarjo, Banteng Sidoarjo. Terus pertama itu awalnya saya diajak main itu suruh mengamati kekuan itu gini, terus jalannya gini, terus cara megang wayangnya gini. Terus setelah 1 bulan saya langsung jiju itu asisten dalang. Ya betul Bang. Terus saya pegang wayang. Nah terus pegang wayang itu ya dikasih tahu caranya megang gini, ya, caranya jalan gini, kalau duduk gini, kalau jalan begini jangka kakinya gini. Biar wayang kelihatan hidup ya Mbak ya. Mungkin bisa dipraktekkan Mbak cara megangnya wayang untuk istilahnya ajaran dari almarhum Pak Sesomo atau Pak Suwardi, biar nanti bisa dijadikan edukasi atau pembelajaran buat regenerasi wayang potehi ke depannya Mbak. Ini kebetulan Sobat Budaya ada ini wayang potehi, biar nanti Mbah Ahmad ini mempraktekkan ya Mbak ya. Seperti yang diajar ke Pak Suwardi, monggo Mbah. Ini caranya berjalan biar wayang kelihatan hidup. Awalnya caranya megang wayang itu tangannya harus gini. Telunjuk itu ya Mbak ya. Telunjuk itu harus gini, tidak boleh kencang gini. Kalau kencang gini jadinya wayang nggak nanti. Harus gini. Tangan ini juga gini, tidak boleh gini. Gini, buktinya contohnya gini. Kalau posisinya itu gini, ini jadinya wayang gini, ya kan? Kayak lihat ke atas gitu ya, kayak tengek gitu ya. Terus kalau agak gini, jadinya wayang, nah, ya kan? Iya betul. Kalau gini sama gini itu beda. Gini jadinya wayang gini. Kalau gini jadinya wayang, nah. Iya. Nah, sarana jalan. Mbak jalannya ini dipraktekkan ya. Ya. Itu kakinya begitu ya Mbak. Nah, jadi wayang bisa kelihatan hidup Sobat Budaya karena Mbah Ahmad ini sudah termasuk senior, jadi banyak pengalaman di bidang wayang potehi. Jadi cara megangnya wayang ngaten nggih Mbah nggih. Jadi Sobat Budaya di seluruh Nusantara bisa tahu bagaimana awal cara memegang wayang ya Mbak ya, dari kepala dimasukkan ke telunjuk ini dan cara jalannya memegang kaki biar nanti wayang kelihatan hidup. Itu memang awal pembelajaran dari almarhum Pak Suwardi gitu ya Mbak. Terus setelah megang wayang, nah di dalam saya menjadi asisten dalang, saya dibilangi di samping belajar asisten dalang sampai dengarkan iringan musiknya itu bagaimana. Nanti kalau sudah bisa terjun ke alat musik. Jadi pada waktu saya belajar jiju itu setiap habis wayang cerita habis istirahat, saya tidak istirahat ke bawah. Teman-teman pada ke bawah semua, saya langsung belajar itu yana itu. Yana yang alatnya seperti itu. Iya. Terus saya bikin lagu yang saya hafal waktu itu, saya bikin lagu Ibu Kartini. Oh itu jadi itu untuk saya buat latihan ya Mbak ya, untuk mencari notasi do re mi nya gimana sih. Setelah
Ibu kita Kartini saya bisa memahami semua, terus saya baru cari donya di sini, solnya di sini, re-nya di sini. Oh ya. Itu kan ada dasarnya ya Mbak ya, biar untuk enak mengawali memainkan musik. Nah setelah itu saya tiap habis dulu itu kurang setengah jam itu sudah loteh. Habis loteh istirahat setengah jam lagi. Nah, dalam istirahat itu saya belajar gini ya anak ini. Terus setelah itu saya dikatakan bisa sudah. Waktu itu pindah main di Malang. Di Malang gitu ya. Pindah main di Malang itu yang megang olhu itu kurang begitu enak, kurang begitu paham. Saya langsung disuruh megang olhu. Megang olhu itu ya Mbak. Ya. Nah, megang olhu belum sampai tamat satu kota. Waktu itu bersamaan Sidoarjo main lagi, saya dikirim ke Sidoarjo untuk trompet. Padahal saya trompet enggak pernah ya Mbak. Megangnya enggak pernah. Iya. Terus saya dipaksa. Waktu di Malang saya sudah sukses megang olhu, terus saya dikirim ke Sidoarjo, padahal Malang masih main. Saya dikirim Sidoarjo untuk megang trompet. Di situ waduh dalam 1 minggu itu saya sampai ngomong gini, Dek, kalau saya manggil itu Pak Susomo itu Dek, kalau dalam 1 minggu nanti saya enggak bisa, saya angkat tangan. Oh gitu Pak ya? Iya, setelah saya pelajari dalam 1 minggu bisa sampai sekarang. Alhamdulillah, memang trompet itu. Memang Mbah Ahmad ini multi talenta dan talentanya itu tebal Mbah. Orang itu kalau sudah mempunyai talenta yang tebal, mendengarkan musik sebentar saja sudah menguasai Mbah. Berarti di Wayang Potehi Mbah Ahmad itu prosesnya dari asisten dalang, langsung pegang gembreng itu Mbah ya, pakai erhu, langsung pindah ke trompet. Jadi melewati dongko itu melewati tambur belum mencoba Mbak ya. Belum coba. Ya. Dan tadi Mbak Ahmad juga menyebutkan untuk kata lota itu Mbak ya. Itu kalau di wayang kulit bisa dikatakan seperti giro bisa Mbak. Iya bisa giro. Jadi makna lota gini sobat budaya. Sebelum kita pementasan, kita itu istilahnya bunyi-bunyian tabu-tabuan dulu gitu ya Mbak. Istilah tujuannya untuk menarik penonton biar mengartikan bahwa pertunjukan ini sebentar lagi akan mulai. Jadi biar sobat budaya bisa tahu dikit demi dikit bisa menjadi edukasi pembelajaran, memahami makna-makna kata-kata yang ada di dalam Wayang Potehi. Nah, berarti kalau Mbah Ahmad boleh bercerita, berarti mulai menekuni Wayang Potehi tahun berapa Mbak sampai ini 2021? Ya, saya mulai belajar tahun Wayang Potehi itu tahun 1983 sampai 2021. Ya, lah waktu itu jangka sudah sekitar 5 tahun. Saya kembali ke wayang kulit lagi. Terus lama saya tenaga sudah semakin tua, saya tidak sanggup. Terus saya akhirnya kembali lagi ke Potehi. Itu kalau nggak salah tahun 2002 sampai sekarang. Berarti pengenalan wayang tahun 83 ya Wayang Potehi Mbak ya. Terus spasi atau jeda 5 tahun lagi kembali ke wayang kulit ya Mbak ya. Saya kira 2002 masuk lagi ke Potehi sampai sekarang. Berarti 2002 sampai 2021. Jadi memang begini sahabat budaya, yang membedakan antara Wayang Potehi dengan Wayang Kulit hanyalah durasi pertunjukan ya Mbak. Kalau Potehi kita bagi menjadi 2 season ya Mbak, 2 kali pertunjukan. Ada yang 2 jam kita istirahat, nanti 2 jam lagi main. Nah, sedangkan Wayang Kulit kadang kan jam 9 jam 10 malam mulai nanti selesai hampir menjelang subuh gitu. Jadi memang kalau faktor usia memang ya sudah tidak kuat Mbak. Kalau istilahnya kan begadang jam itu loh Mbak. Pikiran saya masih kuat. Terus tenaga. Hebat sekali ini Mbak Slamet, memang multi talenta. Nah Mbah berarti sudah 19 tahun, sudah mulai pengenalan juga tahun 83, berarti totalitas hampir semua 38 tahun ya Mbah. Sudah menekuni di bidang seni Wayang Potehi menurut arahan dari almarhum Bapak Suwardi atau Pak Susomo. Nah Mbah Ahmad, boleh diceritakan, dan kita kan semua ini sudah merasakan di Indonesia yang dinamakan corona ya Mbak ya, atau COVID-19.
yang mengimbas pada pentas pertunjukan wayang potehi. Iya. Jadi kita mengurus izin juga tidak diperbolehkan karena ada anjuran dari pemerintah untuk menghindari kerumunan. Ya, selama ini kan dalam masa pandemi ya. Ya, Ini kan semua kegiatan agak berhenti. Memang saya di rumah itu ya cari pekerjaan di rumah, maksudnya bikin anak saya kan punya kambing, ngiritnya wedhus untuk kesibukan sehari-hari. Di samping itu saya kalau ada waktu longgar dan ada kayu, saya bikin tangan, kaki wayang, bahkan sampai kepala wayang. Kepala wayang, Mbak ya. Jadi Ya. Mbak Ahmad ini memang sudah terkenal sobat budaya. Selain pemain, Mbak Ahmad ini juga misalnya membuat tangan sikil gitu, Mbak ya. Ya. Kaki dan tangannya potehi sobat budaya. Mbak Ahmad ini bisa membuat dan boleh dikatakan pengrajin juga. Di samping itu juga membuat kepala wayang itu, Mbak ya. Dan boleh lagi bisa diceritakan apa lagi yang bisa dibikin Mbak Ahmad di rumah? Di samping bikin tangan kaki wayang, mencarikan rumput untuk kambing. Terus saya kan punya kebun di belakang rumah itu. Itu rupa-rupanya kok agak kena ditanami padi kalau musim gini, kalau musim kemarau bisa jagung. Nah itu saya atur supaya daripada ndak keluar hasilnya, saya atur, saya tanami. Jadi ya tandur sawah gitu, Mbak ya. Ya. Nah, selain membuat kayak tangan sikil, ada lain, Mbak, yang bisa dibikin Mbak Ahmad misalnya kayak alat musik atau apa? Oh ya, alat musik bisa, bikin jana bisa, ya, seperti ini. Orgu bisa. Tapi ya bukan keluaran luar negeri loh. Keluaran maksudnya itu bikinan saya sendiri. Iya, lokal. Ya. Tapi ternyata kena dibuat main. Iya, yang penting kan memang kan susah tuh, Mbak, kita kalau mencari alat erhu yang asli kan kadang-kadang kita harus pergi ke Cina atau ke Tiongkok. Sebetulnya ada toko yang berjualan, cuma kan harganya memang rata-rata mahal, Mbak. Mahal ya. Kalau boleh diceritakan, Mbak Ahmad, untuk pembuatan kaki dan tangan dari wayang itu terbuat dari bahan kayu apa, Mbak? Kayu waru. Kayu waru bisa. Iya. Untuk kayu yang lain mungkin? Sebenarnya bisa, cuma kayu waru itu lebih halus, lebih ulet. Kalau di amplas itu kelihatan baik sekali, bagus sekali. Kalau kayu lainnya itu agak keras itu, Mbak, ya? Iya, agak kasar dan keras. Dan lagi alat saya itu cuma pesmes, bukan alat pahat, bukan. Masih manual pakai pisau kecil itu ya. Pisau kecil ya. Iya. Jadi itu demikian sobat budaya. Iya. Dan bisa Mbak Ahmad bercerita proses untuk membuat kaki tangan wayang itu mulai awalnya, Mbak, dari bentuk kayunya atau bisa diceritakan ke sobat budaya biar nanti sobat budaya mengerti proses pembuatan dari awalnya, Mbak. Dari awalnya membuat kaki wayang. Kayu saya beli kayu itu yang ukuran 57. 5 kali 7 gitu, Mbak. Itu saya gergajikan. Yang 5 itu saya gergajikan jadi 5, yang 7. Jadi 5 lembar gitu loh. Ukuran 27. Iya, Itulah 27. Nah, itu setelah itu saya potongi seberapa kaki kanan kiri itu panjangnya seberapa, tak potongi. Setelah saya potongi, saya bikinkan mal. Tak garisi, tak pakai bolpen. Setelah saya mal, gergaji itu. Pakai gergaji itu dibentuk. Setelah itu pakai pemes langsung. Dilanjut pakai pisau kecil itu, Mbak, untuk pembentukan kaki dan tangan itu. Iya. Dan bisa diceritakan, Mbak, mungkin kalau pas longgar atau pas ada enak mau bikin itu, Mbak Ahmad satu hari bisa bikin berapa, Mbak, untuk satu setel itu mungkin? Kalau saya megang maksudnya megang itu enggak megang kerjaan lainnya. Satu hari 10 setel bisa. Bisa ya, Mbak? Bisa. Itu, ya. Kalau enggak repot, enggak ada job lain atau enggak ada pekerjaan lain itu murni bikin itu aja satu hari bisa 10 setel. 10 setel. Padahal 10 setel itu 20 kaki, 20 tangan kan? Iya, betul. Iya. Jadi gitu sobat budaya, mulai proses pembuatan tangan sikil dibentuk dari kayu itu, Mbak, ya, digerajani dulu, lalu dipakai gergaji kecil, dimal, lalu dilanjut ke pakai pisau-pisau kecil untuk membentuk itu ya, Mbak. Nah, Mbah Ahmad dengan durasi sekitar 38 tahun menjadi pemain wayang potehi, Mbah Ahmad bisa bercerita
pernah mengikuti dalang siapa saja, Mbak? Sampai Dalang sekarang. Potehi? Iya, dalang wayang Potehi, monggo. Pertama yang saya ikuti Pak Sesomo. Almarhum Pak Sesomo, Pak Suwardi. Soal itu yang mempelajari saya. Betul. Jadi saya bisa ikut dalang sana kalau Pak Sesomo enggak main. Kalau Pak Sesomo, selama Pak Sesomo main, saya enggak mau ikut dalang sana. Terus tetap mengikuti Pak Sesomo. Ya, Pak Sesomo. Terus setelah itu saya kenal sama Pak Tionggi. Pak Tionggi dalang dari Semarang. Iya. Terus kenal Pak Jangwat. Wah, Jangwat juga dari Semarang. Iya, itu saya pernah ikut, bahkan pernah ikut. Terus Pak Mudiono, Pak Subur, Pak Tarto, Pak Yopi. Iya. Pernah kan juga dalang kan? Iya, pernah. Kita pernah satu panggung, Mbak ya. Kalau tidak salah di Lasem, Jawa Tengah. Iya, betul. Terus di Malang. Iya. Di Mojoagung dan di Buda juga ya, Mbak ya. Iya. Jadi sobat budaya, Mbak Apet ini pernah kumpul jadi satu panggung dan juga pernah membantu saya lah waktu saya belajar dalang ya, Mbak. Iya. Juga saya minta saran beliau bagaimana untuk menampilkan suatu cerita dalam perdalangan wayang. Meski Mbak Ahmad ini belum mencapai dalang, Mbak ya. Tidak ada cita-cita Mbak Ahmad untuk main dalang. Sebenarnya ada, tapi memang semua itu apa ya? Garis dari Tuhan apa ya? Memang punya. Kalau ada dalang salah itu saya tahu, tapi kan saya dalang nggak bisa. Berarti keinginan ada tapi belum pernah mencoba gitu. Belum. Sampai sekarang ya, Mbak. Iya, sampai sekarang. Nah, kalau kehidupan saya yang di wayang kulit, seluruh gamelan saat begitu banyak itu saya bisa mengatasi semuanya. Maksudnya saya disuruh megang ini saya bisa, megang ini saya bisa. Semua alat menguasai ya, Mbak. Dari A sampai Z saya bisa. Iya. Nah, Mbak Slamet setelah bercerita banyak mengenai pengalaman Mbah Ahmad di bidang wayang Potehi, sebelumnya juga sebagai pengrawit gamelan. Nah, sekarang ini kan masa pandemi. Dan Mbah Ahmad ini punya harapan atau cita-cita, Mbak. Mungkin ya angen-angen lah cara orang. Bila mana corona ini sudah pergi atau selesai dari Indonesia, Mbah Ahmad ini punya harapan atau cita-cita mengenai wayang Potehi kedepannya gimana, Mbak, harapannya? Bisa diceritakan, monggo. Setelah ini corona ini selesai, kalau saya masih dikasih panjang umur dan sehat, saya masih tetap mengikuti menjalani seni Potehi atau seni kerawitan, tetap saya jalani. Asalkan tenaga saya masih sehat. Nah, begitulah sobat budaya, Mbah Ahmad ini di usia 73 tahun tapi tetap semangat ya, Mbak. Bisa dijadikan suri tauladan buat regenerasi pemain wayang Potehi berikutnya ya, Mbak. Kemarin saya dengarkan Mbah Ahmad di dalam masa pandemi ini kan sempat main di Gudo, Pak ya. Selama 3 bulan, Mbak ya, tidak salah. Emang demikian sobat, sebelum ada corona ini Mbah Ahmad ini kan biasanya dalam 1 tahun kan 12 bulan ya, Mbak. Bisa main itu sampai 8 bulan bareng, Mbak ya. 8 bulan, 9 bulan dari Mojoagung bisa ke Pasuruan, bisa ke Mojosari juga, bisa nanti kembali ke Gudo ya, Mbak. Kadang-kadang main kita ke Kediri juga ya, Mbak. Kita satu panggung. Jadi karena imbas corona tersebut akhirnya cuma bisa main 3 bulan di Gudo itu. Iya, cuma 3 bulan. Ya mungkin rezekinya untuk di tahun ini memang segitu, Mbak. Jadi tetap perlu disyukuri lah, Mbak. Iya, perlu disyukuri itu memang. Soalnya kan ya banyak teman-teman yang nganggur, tapi untuk Mbah Ahmad dan konco-konco ini pernah sempat main selama 3 bulan untuk menyambung hidup, Mbak. Iya. Oke. Matur suwun, Mbah Ahmad. Mungkin ada yang bisa ditambahkan? Atau mungkin pesan buat regenerasi atau gimana, monggo? Ya, pesan saya kepada regenerasi, mudah-mudahan adik-adik saya, cucu-cucu saya, anak-anak saya yang ikut berkecimpung di wayang Potehi, belajar yang sungguh-sungguh. Waktu kita main, marilah kita main yang bagus. Soalnya main itu cuma 2 jam, berapa lama sih? Nanti kalau sudah 2 jam kita main-main lainnya bisa, tapi dalam waktu main itu marilah kita itu main yang fokus gitu ya. Fokus gitu loh. Soalnya mengingat, kita harus ingat dalang itu cerita itu enggak bahan-bahan. Enggak main-main ya. Main-main. Ngemat ke cerita. Dalang itu cerita mau wayang itu gini, tapi yang belakang mainan waduh guyon atau bagaimana. Ya makanya adik-adik saya, anak-anak saya itu
Marilah kalau memang terjun di wayang potehi, mari belajar yang bagus, yang baik, yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh. Soal kita ini main ini dibayar, bukan latihan. Iya, latihan betul, kan nggak dibayar. Betul. Main itu dibayar. Betul. Dan lagi kalau umpama saya nanggap, saya ini bayar kok sih tak tanggap kok gini cuma ada apa enggak kecewa. Iya betul. Jadi makanya itu adik saya itu tak ingat bukan kok saya ceriwis kata anak-anak enggak, itu memang masukan pada apa iya. Buat kemajuan kesenian wayang putih ke depannya. Soalnya gitu kan loh, Bapak itu kan juga senior gitu loh. Iya. Jadi pesan Sobat Budaya, pesan dari beliau Pak Slamet ini untuk generasi berikutnya supaya menekuni dan belajar sungguh-sungguh untuk menguasai wayang potehi. Dan bila mana dalam pementasan, dalam bercerita harap istilah itu menyimak ya Mbah ya. Iya. Biar supaya nanti bisa ketularan menjadi dalang barangkali nanti ada gitu. Kesempatan gitu ya Mbak. Iya. Dan kita ingat juga pernah satu panggung juga di Kediri ya Mbak ya. Iya. Kalau tidak salah itu dalangnya almarhum Pak Purwanto juga ya, yang kemarin aja meninggal. Iya. Kita mempunyai jam terbang juga kumpul sama almarhum Pak Pur. Nah, terima kasih Mbah Ahmad sudah meluangkan waktu menemani saya berbincang-bincang, juga berbagi ilmu mengenai wayang potehi dan mengenai aktivitas pengrajin membuat tangan dan sikil wayang potehi. Dan semoga Mbah Ahmad selalu sehat, selalu sekeluarga, dan salam buat Bauti dan cucu-cucu di rumah nanti Mbah. Nanti bila mana saya ada waktu, saya pasti akan menyambangi Mbah Ahmad lagi. Matur suwun nggih Mbah Ahmad. Nah, Sobat Budaya di seluruh Nusantara, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Slamet, salah satu pemain wayang potehi dari Kota Gudo, juga boleh dikatakan pemain senior dan sesepuh pemain wayang potehi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang biar Sobat Budaya tidak ketinggalan. Salam budaya, maju bersama Potehi Nusantara.